Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Biansoft. Kita akan membahas tentang bagaimana cara validasi text box kosong di Microsoft Access ya. Oke, langsung saja saya buka Microsoft Access-nya. Nah, jadi saya memulai ini dengan keadaan kosong saja, biar mungkin tidak banyak codingnya di dalam, jadi saya tidak mencontohkan pada program saya. Oke, saya buat misalkan sebuah form blank saja ya. Ini kita buat contoh ya. Saya buat beberapa text box di sini. Oke ya. Nah, saya buat beberapa text box. Oke, kemudian saya buat sebuah tombol seperti itu ya. Nah, saya tambahkan dulu coding di tombol ini. Saya nggak ngubah-ngubah yang lain ya, karena fokus kita adalah text box kosong. Oke, saya buka code buildernya. Katakan saja misalkan ini adalah sebuah tombol simpan ya. Kita misalkan sebuah tombol simpan. Jadi saya buat misalkan data telah tersimpan. Nah, jadi misalkan saja ini adalah coding simpan ya. Ini contoh ya. Misalkan kita coding simpan, misalkan ketika anggap saja ini memang sebuah form beneran ya, yang sudah coding itu sudah ada. Ketika klik tombol misalkan data telah tersimpan. Oke, ya ini pesannya. Nah, yang jadi pertanyaan itu kalau misalkan datanya itu seperti ini, dia beromisi 2, kemudian 2 di bawah ini teks 4, teks 6 ini tidak diisi. Jadi kalau ketika klik tombol simpan, nah ini misalkan datanya masih tersimpan ya. Yang kita mau itu tidak boleh kosong, semua data harus terisi. Jadi misalkan ada salah satu kosong saja, maka akan menampilkan misalkan pesan lah gitu ya, bahwa data tidak boleh kosong. Oke, kita balik ke desain. Saya hafalkan dulu ini teks 0, name-nya ya adalah teks 0. Ini teks 2, teks 4, dan teks 6 ya, sesuai nih nama yang di sampingnya ini, itu nama text box-nya. Oke ya. Nah, kita kembali ke bagian tombol ya, ke coding tombol di sini. Oke, coding simpannya jangan diganggu-ganggu. Jadi punya teman-teman yang sudah membuat coding simpan ataupun edit segala macam ya, cukup letakkan posisinya di bawah seperti ini ya. Ini adalah coding simpan, kita anggap ini adalah coding simpan. Nah, tambahkan di sini perintah ya untuk mengecek text box-nya. Kita cek mulai dari yang pertama tadi, teks 0, teks 2, teks 4, dan teks 6. Ini nama text box-nya. Oke. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan misalkan seperti ini. Nah, itu tidak bisa ya. Tidak terbaca ya. Ini walaupun kita anggap ini adalah kosong, tapi dia tidak terbaca. Oke, ini kalau diakses itu caranya berbeda. Untuk mengecek kekosongan itu, kalau dia belum terisi, gunakan is null. Datanya benar-benar kosong. Nah, buka kurung, kemudian kita tutup. Seperti ini ya. Kita tambahkan misalkan msg box data jangan kosong, misalnya seperti itu ya. Nah, kita tambahlah bb exclamation misalnya. Ini pesan ya, peringatan misalnya, itu seperti itu ya. Kemudian ini adalah text 0, text 0 titik set focus. Jadi alih kursor tuh balikkan tuh ke text 0 itu ya. Kemudian jangan lupa exit sub. Exit sub ini supaya dia tidak baca ke bawah. Jadi stop dia sampai di sini, karena dia sudah kosong. Kita coba.
sorry, cobanya tuh di form sini ya. Oke. Nah, pertama kita isi dulu, kita masih validasinya adalah text null. Kita isi sekarang, misalkan yang di bawah ini kosong, kita klik. Nah, maka di sini masih menampilkan data telah tersimpan, artinya memang datanya itu ada. Bagaimana kalau kita kosongkan seperti itu ya? Kita kosongkan walaupun yang lain ada, tapi teks nolnya kosong. Kita klik. Nah, data jangan kosong. Oke, kita klik OK. Nah, maka dia kembali ke teks nol. Oke. Bagaimana dengan yang lainnya? Nah, teman-teman bisa ini di kopas ya. Ini kopas. Sabar, jangan komentar terlebih dahulu, tonton sampai habis dulu baru teman-teman boleh komentar. Kalau nontonnya belum habis jangan komentar ya. Ntar salah tanggap. Oke, sekarang seperti ini saya udah ganti teks 2, teks 4, teks 6. Nah, jangan lupa set fokusnya juga diganti ya. 2, 4, dan 6. Oke, sekarang semuanya sudah tervalidasi. Oke, kalau kita isi seperti ini, kita klik tombol simpannya misalnya, nah maka data tersimpan. Oke, bagaimana kalau kita kosongkan lagi nomor 2 ya, teks 2 ini kita kosongkan, kemudian kursornya kita letak di sini. Ini contoh sampel ya. Kita klik lagi tombolnya, data jangan kosong, kita klik OK. Nah, dia akan langsung fokusnya itu ke teks 2 ya. Begitu juga yang lainnya. Teks 4, nah dia fokusnya ini tetap ke bagian yang pertama ya, tetap dia ngurut. Oke, kita kosongin ini, kita kosongkan ini, kita klik gitu, data jangan kosong. Oke, ini cara yang sedikit ribet. Kenapa saya bilang ribet? Text boxnya mending cuma 4. Ntar kalau ada 10 aja maka dibuatlah 10 seperti ini, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman sudah paham bentuknya itu seperti ini. Oke, codingnya simple ya. Oke, nah atau teman-teman boleh menggunakan, misalkan saya buat di sini sama ya, codingnya sama dengan ini saya copy, cuma di sini ada penambahan or. Nah gitu ya, or itu artinya atau. Kita paste, ganti menjadi 2, tambahkan or lagi, kita paste gitu ya. Kita tambahkan ini teks 4 ya, kemudian kita tambahkan lagi ornya, ini adalah teks 6. Nah boleh seperti ini, tetapi dengan begini dia tidak bisa memfokuskan. Boleh ya, tapi dia cuma nggak bisa fokus, nggak tahu yang mana yang kosong, jadi langsung exit sub aja. Oke, sekarang ini yang bawah ini saya hapus ya, saya hapus dulu. Nah kalau mau simpelnya itu juga seperti ini tapi tidak ada fokusnya. Oke, benarkah? Kita coba dulu ya, baru kita tahu. Bisa saja coding saya salah. Oke, saya coba, kita isi dulu semua. Kita klik tombolnya, nah data telah tersimpan. Oke, kita kosongkan salah satu. Nih, kita kosong nomor teks 4 ya. Kita kosongin, kita klik tombol, benarkah? Nah, data jangan kosong. Ya. Cuma tidak ada set fokusnya itu di sini. Tapi codingnya lebih simple gitu ya. Oke, berhasil ya. Nah, jangan di skip dulu, jangan langsung oke saja merasa sudah berhasil ya. Oke, tidak, jangan, masih ada lagi tambahan codingnya yang lebih simple. Oke, coding yang lebih simple ini bagus untuk text box yang sangat banyak. Mau 100 text boxnya itu terserah ya, cuma ini lebih simple. Kita kembali ke coding ya. Saya harap teman-teman juga sudah tahu coding ini dan paham. Yang penting itu adalah pahamnya, bukan hafalnya. Oke. Nah,
ya dipahami coding ini lebih simple. Saya hapus. Oke. Nah, saya buatkan coding untuk text box yang sangat banyak. Benarkah bisa sangat banyak? Oke, ini saya tambah lagi text box-nya supaya lebih meyakinkan gitu ya. Oke, nah begini. Biarlah tidak rapi, biarlah tampilan tidak bagus, yang penting teman-teman paham. Nah, saya yang penting itu teman-teman paham. Kalau masalah tampilan, teman-teman sendiri nanti yang akan membaguskannya dan membentuknya sendiri. Oke, misalkan di sini ada sudah 6 text box ya. Kita tambahkan codingnya. Ini yang lebih simpel. Kita buat dulu sebuah variabel, misalkan nama variabelnya ctr. Oke. As control. Oke. Nah, control itu apa? Ini yang semua text box, label, button atau tombol ya. Itu adalah control. Oke, kita gunakan perulangan for each. Ya, nah, for each ini dia bisa membaca data, berbeda dengan for biasanya ya. Kalau yang biasa kita cuma gunakan for saja, for langsung variabel gitu ya. ctr in me control. Nah, me itu adalah maksudnya form satu ini. Jadi teman-teman bisa gunakan juga form satu control, terserah. Cuma kalau saya pakai me aja biar lebih simple gitu ya. Jangan lupa ditutup dulu untuk next control, next ctr ya. Oke. Kita cek jika data kontrolnya type of. Oke. Kita cek ya, jika tipe kontrol atau data kontrolnya itu adalah sebuah text box, maka and if-nya jangan lupa. Nah, kalau saya tuh kalau mengetik coding itu selalu langsung akhiran ya, biar nggak lupa. Oke. Ya, di sini saya harap teman-teman paham ya. Jika tipe kontrolnya adalah text box, bentuknya itu adalah text box. Oke, kita sudah punya 6 text box. Dia cek lagi di sini. Jika, nah kita gunakan cara yang 1, 2 yang pertama tadi is null, dia ngecek ya. ctr jika text box-nya kosong, karena ctr ini adalah text box. Nah, itu dia ya. Maka and if kita buat pesan msg box tidak boleh kosong. Kita tambahkan tadi exclamation saja ya. Warning boleh ya. Peringatan. Nah, oke. Nah, di sini bisa set fokus. ctr titik set fokus. Seperti itu. Kemudian exit sub tidak boleh tinggal. Oke, codingnya seperti ini saja. Sekarang kita coba jalankan. Ini coding simpan ya. Ini coding simpan teman-teman. Jadi posisi ini adalah memang di atasnya. Jangan sampai terbalik. Oke, kita jalankan. Kita coba dulu isi semuanya. Klik tombolnya. Data telah tersimpan, berhasil ya. Data telah tersimpan. Saya kosongin salah satu. Itu saya kosongin ya. Teks 4 saya kosongin. Kita klik tombolnya. Tidak boleh kosong. Kita klik OK. Nah, maka set fokus di mana posisi yang kosong itu. Dia akan langsung set fokus. Ya, kalau dia 2 yang kosong, pastinya dia akan nurut dari yang pertama. Seperti itu ya. Tidak boleh kosong. Nah, begitu ya. Jadi inilah codingnya, coding simple untuk pengecekan data yang kosong.
Ini adalah text box. Bagaimana dengan yang lainnya seperti combo box? Tinggal diganti saja namanya combo box di sini, gitu ya. Nah, sekarang kita coba. Benarkah? Mana dia tuh combo box? Combo. Oke. Saya misalkan di sini adalah ada combo box. Nah, saya buat 2 combo box ya. Sekarang kita coba. Itu tadi masih pengecekan text box ya. Ini kalau kita jalankan, kita isi semua. Sekarang combo boxnya masih kosong. Kita klik. Nah, dia masih tersimpan karena yang dibaca adalah text box, bukan combo box. Jadi kalau ada 2 seperti ini, teman-teman bisa gunakan ini juga, atau teman-teman kalau misalkan combo boxnya cuma 1, bisa teman-teman gunakan cara yang pertama tadi ya, langsung if is no combo boxnya gitu ya. Tapi kalau combo boxnya juga banyak, teman-teman juga bisa ini tinggal kopas di sini diganti menjadi combo box. Nah, seperti itu ya. Kita coba ya. Kita coba. Nah, ulang dari sini. Oke. Nah, combo boxnya kosong, text boxnya berisi. Tidak boleh kosong. Nah, maka dia akan ke combo box gitu. Saya isi, yang satu jangan, tidak boleh kosong. Oke, dia akan langsung ke sini. Kalau kita isi semua, baru dia data telah tersimpan. Seperti itu. Nah, ini kalau kosong, combo boxnya kosong, tidak boleh kosong. Dia pasti akan kembali ke text box. Ya, ingat dia selalu ngurut itu codingnya. Oke, demikianlah cara memvalidasi text box, combo box ataupun control box yang lain dalam keadaan kosong. Ya, sekian dan terima kasih.